Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan tentunya bahagia. Perkenalkan, nama saya Nusa. Hari ini saya akan menemani teman-teman semua untuk belajar di kelas 5, tema 3, subtema 3, dan di pembelajaran 5. Sudah siap? Yuk, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran dan tentunya ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai, teman-teman semuanya. Hari ini kita akan mempelajari beberapa materi. Di antaranya, yang pertama ada laporan hasil survei. Yang kedua ada perlengkapan pendukung iklan. Yang ketiga ada langkah membuat iklan media elektronik. Yang keempat ada alat dan bahan membuat batik. Dan yang terakhir ada motif batik Nusantara. Cukup banyak ya materinya. Teman-teman semua, simak video ini sampai selesai ya, biar lebih paham. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang laporan hasil survei. Sebelum kita membuat laporan hasil survei, kita harus mempersiapkan dulu yang namanya pertanyaan survei. Nah, pada kesempatan kali ini, survei yang akan kita lakukan adalah survei tentang gangguan sistem pencernaan. Nah, kita siapkan beberapa pertanyaan yang kita siapkan untuk menggali informasi dari responden. Nah, apa itu responden? Responden adalah orang yang akan kita survei. Nah, kali ini Nusa akan berikan salah satu contohnya. Respondennya adalah Bapak Mukidi. Nah, kalau di buku tema 3, kalian kan disuruh mengerjakan secara berkelompok. Nah, berhubung ini masih musim pandemi, kalian juga masih BDR atau belajar dari rumah, maka kegiatan survei ini atau membuat laporan survei ini, kalian silakan bisa kerjasama dengan kakak ataupun orang tua. Nah, respondennya juga orang-orang sekitar rumah saja. Bisa bapak, bisa ibu, bisa kakak ataupun adik. Bisa juga saudara ya. Cukup 3 responden saja, berarti nanti kalian buat pertanyaannya sejumlah responden yang akan ditanya. Contoh pertanyaan pertama yang berkaitan dengan tentunya gangguan sistem pencernaan. Jenis gangguan pencernaan apa yang pernah Bapak alami? Ya, ini Bapak Mukidi jawabnya sakit mah. Tindakan apa yang diambil saat Bapak mengalami gangguan pencernaan tersebut? Periksa ke dokter, itu jawabannya. Ketiga, pertanyaannya, seberapa parahkah gangguan pencernaan yang Bapak alami? Jawabannya lumayan sakit tapi tidak terlalu parah. Pertanyaan keempat, apa penyebab gangguan pencernaan yang Bapak alami? Jawabannya karena pola makan yang tidak teratur. Yang kelima, menurut Bapak, seberapa penting menjaga kesehatan organ pencernaan? Jawabannya sangat penting karena akan mempengaruhi aktivitas dan kesehatan kita. Nah, teman-teman semua, bedanya kalau kita melakukan survei dengan wawancara. Kalau wawancara kan pertanyaannya kita ajukan secara lisan, kita tanya secara langsung. Nah, kalau menggunakan survei, teman-teman cukup buat yang namanya pertanyaan di selembar kertas ini ya. Jadi nanti teman-teman di rumah membuat 5 pertanyaan ini, boleh sama kayak gini nggak apa-apa. Terus teman-teman berikan ke responden, bisa bapak, bisa ibu, ataupun keluarga yang lain ya.
Nah, nanti respondennya cukup menulis ya. Jadi tidak kalian yang nulis, tapi respondennya yang menulis jawabannya. Kalau sudah selesai baru diserahkan ke kalian semuanya. Nah, ketika nanti 3 orang responden sudah mengisi semuanya, maka kita baru akan bisa membuat yang namanya laporan hasil survei gangguan sistem pencernaan. Ini ya. Nah, ini misalkan nama kamu ditulis Nusa Bakti, boleh tambahin kelas berapa ataupun nomor absen berapa, gitu ya. Nah, coba yang pertama, dari hasil survei diketahui bahwa 1. Bapak Mukidi pernah mengalami sakit mah. 2. Misalkan ya, Ibu Tejo pernah mengalami sariawan. 3. Kakak Budi pernah mengalami sakit diare. Itu ya. Berikutnya, kami menyimpulkan bahwa 1. Gangguan pencernaan pernah dialami oleh beberapa orang. 2. Gangguan pencernaan mengganggu aktivitas sehari-hari. 3. Pola makan menjadi penyebab terjadinya gangguan pencernaan. Berikutnya, hal yang perlu ditindaklanjuti adalah 1. Menjaga pola makan. 2. Makan makanan yang bergizi untuk mencegah gangguan organ pencernaan. 3. Segera ke dokter jika mengalami gangguan pencernaan. Nah, itu adalah contoh dari laporan hasil survei tentang gangguan sistem pencernaan. Tentunya kalau akan membuat laporan hasil survei, kalian harus membuat lembar pertanyaan dulu yang kalian berikan ke respondennya. Cukup jelas ya teman-teman semuanya? Sekarang kita akan melanjutkan tentang materi perlengkapan pendukung iklan. Nah, misalkan ini Nusa punya iklan media cetak tentang iklan layanan masyarakat demam berdarah. Perhatikan perlengkapan pendukung iklannya. Contohnya di sini ada bak mandi, ada lap dan sikat, ada sekop, ada barang bekas, ada tempat penampungan air. Jadi perlengkapan pendukung iklan itu segala perlengkapan yang ada di iklan tersebut yang digunakan untuk membuat iklan tersebut ya. Jadi perlengkapan tiap iklan itu berbeda satu sama lain tergantung dari iklan apa itu. Jelas ya teman-teman semuanya? Misalkan lagi ada iklan komersil, iklan shampoo, ya tentunya perlengkapannya ada shampoo-nya tersebut dan lain sebagainya. Selanjutnya ada langkah membuat iklan media elektronik. Ya, ada 4 ini. Yang pertama, memeriksa kembali naskah iklan yang telah dibuat. Kalau ada yang masih kurang sesuai, masih bisa direvisi atau diperbaiki. Yang kedua, menyiapkan perlengkapan pendukung seperti tadi ya yang sudah kita bahas sebelumnya. 3. Menyiapkan para pemeran atau tokoh yang nanti akan terlibat dalam iklan. Yang keempat, tentunya berlatih sesuai dengan naskah biar isi iklannya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang alat dan bahan membuat batik. Yuk kita pelajari. Yang pertama ada alatnya. Nah, banyak sekali ya. Ada saringan, wajan, kuas, ada canting ya. Ada gawangan, ada panci besar, ada kompor. Itu alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat batik. Yuk sekarang kita belajar tentang bahannya. Kira-kira apa saja ya bahan-bahan untuk membuat batik? Nah, yang pertama ada malam. Ini disebut juga lilin atau parafin ya. Bentuknya seperti ini teman-teman. Ini bukan gula Jawa ya, tapi ini malam atau parafin untuk menutup beberapa kain yang biar tidak terkena proses pewarnaan. Selanjutnya tentunya kalau kita akan membuat sebuah batik tentunya harus ada kainnya ya. Kain yang digunakan biasanya kain yang jenisnya bisa menyerap dengan baik. Nah, ini yang paling penting. Selanjutnya ada pewarna. Pewarnanya ada pewarna buatan dan juga ada pewarna alami. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang motif batik Nusantara. Jadi batik adalah karya kerajinan asli dari Indonesia. Kalian harus bangga ya. Punya berapa baju batik kalian di rumah? Harus banyak ya. Kita juga harus bangga karena motif batik Indonesia itu sangat beragam. Ya, dari berbagai pulau atau daerah yang ada, hampir semuanya mempunyai motif batik tersendiri atau masing-masing. Yuk sekarang Nusa akan mencoba untuk
mencontohkan beberapa motif batik yang terkenal di Indonesia. Yang pertama ada motif batik yang dari Solo ini, namanya motif Parangkusumo ya. Selanjutnya ada motif batik Pekalongan. Lanjut ada motif batik dari Cirebon namanya Megamendung. Dan ada motif batik Yogyakarta ya namanya Ceklok gitu ya. Baik teman-teman, sekian yang dapat Nusa sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan, diselesaikan. Tetap semangat dalam belajar, jaga motivasi kalian dalam belajar. Ingat, karena masa depan kalianlah yang akan menentukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.